Sebentar lagi Bukalapak sudah mau melantai nih di bursa. Kira-kira strategi MTech dan Bukalapak seperti apa? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi Bukalapak is coming nih di tanggal Jumat nanti, Jumat ini tanggal 6 Agustus, Bukalapak akan melantai di bursa. Nah, kira-kira strategi kita bagaimana? Dan juga strategi di saham MTech seperti apa? Dan teman-teman, di video hari ini saya juga akan memberikan bonus analisa BCA yang dimana akan melakukan stock split. Kira-kira strateginya seperti apa? Yuk kita nonton video hari ini. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamatnya, happy cuan for everybody. Teman-teman lihat BABP, BHIT, dan MNCN terjadi kenaikan luar biasa ya 5 hari terakhir ini. Coba lihat BHIT ada kenaikan 25% dalam 5 hari terakhir. Dan juga ada BABP kenaikannya 27% dalam 5 hari terakhir, dan MNCN hari ini naiknya sebesar 4,43%. Happy cuan for everybody. Nah, teman-teman ingatkan pada tanggal 25 Juli saya ada bikin video, mungkin teman-teman yang sudah ngikuti AJ Invest ingat ya, beberapa hari kemudian setelah video ini ditampilkan, saham BABP, BHIT, dan MNCN terjadi kenaikan yang cukup fantastis. Jadi happy cuan yang sudah mengikuti AJ Invest, oke? Nah, mungkin bagi para penonton baru ya yang mengikuti AJ Invest, saya ingin menginformasikan bahwa jika ada pertanyaan seputar grup premium AJ Invest, bisa hubungi kami ya di Telegram @AJInvestAdmin. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @AJInvestOfficial untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham dan melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Nah, yang ingin konsultasi porto atau request watchlist saham juga bisa di traktir.id/AJInvest. Yuk kita mulai video hari ini. Nah, teman-teman tahu ya, Bukalapak is coming nih. Jadi 6 Agustus 2021 ini beberapa hari lagi Bukalapak akan melantai di IHSG. Ini akan menjadi spektakuler sekali. Kenapa? Karena akan masuk banyak banget nih dana-dana segar ke dalam IHSG. Nah, sekarang kita lihat ada berita yang baru-baru ini di tanggal 2 Agustus, judulnya di mana Bukalapak disebut tambah penjatahan saham bagi investor retail ke kisaran 5-7,5%. Nah, teman-teman harus sadari bahwa sebelumnya itu dijatahkin ya bagi investor retail itu cuma 2,5%, tetapi mereka increase ya atau menaikkan menjadi 5-7,5%, berarti 2-3 kali lipat. Ini artinya cukup besar ya jatah yang didapati oleh retail, 2-3 kali lipat. Nah, ini sebenarnya bagaimana nih? Nah, kejadian ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Investor ada yang bertanya, kira-kira MTech bagaimana nih? Mungkin ada investor yang nggak membeli Bukalapak tetapi ingin spekulasi melalui MTech. Dan juga kira-kira strategi Bukalapak bagaimana mungkin bagi para investor yang sudah mempunyai Bukalapak karena pesan melalui book building ataupun melalui pooling. Ingin tahu kira-kira strateginya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, teman-teman, saya ingin mulai dari MTech dulu ya. Teman-teman harus perhatikan dari MTech sisi foreign ya. Dibeli terus oleh asing. Coba teman-teman lihat ya. Waktu di tanggal 5 Agustus ya, 5 Juli itu terjadi pembelian oleh asing. Tapi setelah itu asing berbondong-bondong berjualan. Nah, baru akhir-akhir ini 5 hari terakhir kita melihat bahwa asing kembali buyback. Nah, ini apakah a good sign bahwa Bukalapak ini akan terjadi rally nanti? MTech akan terjadi rally pada saat Bukalapak IPO. Nah, sekarang kita lihat dulu dari sisi bandarmologinya bagaimana. Nah, teman-teman harus tahu ya, kita tidak bisa serta-merta hanya melihat dari sisi masuk ya. Coba kita lihat, dimulai dari bulan Juli ya, saya ambil data dari bulan Juli, tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus. Ternyata, ini saya ambil dari top 8 ya, top 8 buy sama sell. Itu MTech ternyata distribusinya besar sekali. Bayangkan KZ sendiri sudah berjualan sebesar 715 miliar. Ini besar sekali. Bayangin ini dikombinasikan ya, PDZ, PCC, LG dikombinasikan dengan AK sekalipun, ini tidak sebesar dengan jumlah KZ yang mendistribusi di saham MTech ini. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa ternyata dengan sentimen yang Bukalapak akan IPO, justru ada big bandar, yaitu si KZ ini, melakukan profit taking di MTK. Nah, teman-teman harus lihat bahwa top 5 buy di sini di MTech nggak ada broker BK, yang dimana kita tahu BK itu broker sultan ya. Mereka tidak mengakumulasi sama sekali saham ini ya. Justru BK malah berjualan jadi top sell, dan begitu juga KZ. Nah, jadi teman-teman harus pahami kalau nanti nggak ada bandar yang mengakumulasi saham ini, bagaimana saham ini bisa naik? Benar nggak? Kalau retail-retail yang FOMO beli saham MTech untuk berspekulasi, maka menurut saya akan agak sulit untuk MTech terjadi rally yang sangat besar.
Nah, sekarang kita lihat pada tanggal 3 Agustus ini ya, apa yang terjadi dengan broker summary-nya. Kita melihat bahwa di MTEK juga masih belum ada akumulasi ya, justru masih cenderung sideways. Dan lagi-lagi kita lihat top sell-nya malah KZ dan RF. Dan kita lihat yang membeli itu ada LG, AK, YJ, SQ, dan MP, bukan broker-broker yang besar seperti RX ataupun broker BK. Jadi ini melihat bahwa masih belum ada big accumulation terjadi oleh MTEK. Nah, teman-teman, saya ingin memberikan sebuah pandangan untuk MTEK ya. Ini teman-teman lihat bahwa MTEK waktu itu pas euforia sempat mencapai 2.800-an ya, tetapi sekarang ada di 2.730 dan masih belum ada big money atau bandar yang mengakumulasi saham ini. Nah, pandangan saya seperti apa untuk MTEK? Kalau menurut saya, nanti kan Bukalapak ini sudah dikembalikan ya dana-dananya yang orang-orang investor memesan pada saat pooling, ya kan? Jadi nanti dana ini kemungkinan hari ini saat video ini dibuat akan dikembalikan atau besoknya mereka sudah bisa melakukan pembelanjaan. Nah, ada kemungkinan 2 hari ini terjadi spike itu kemungkinan ya di MTEK. Kenapa? Karena dana yang mereka mau pakai ini investor untuk membeli Bukalapak, mereka kan nggak dapat semua. Mereka cuma mendapat sekitar 25% dari pesanan mereka. Jadi 75% dana ini ada kemungkinan mereka menggunakan untuk spekulasi di saham MTEK. Nah, jika itu terjadi, ada kemungkinan MTEK bisa spike ya. Tetapi menurut saya kalau misalnya mereka beli di saham MTEK ya, para retail, dan bandar-bandar justru malah profit taking, misalnya KZ lanjut berjualan. Nah, menurut saya MTEK itu tidak akan lanjut rally tinggi, misalnya mau sampai 3.000-an atau 3.000 lebih, menurut saya akan sedikit sulit. Jadi teman-teman harus sangat perhatikan bagi mungkin para investor yang sudah pegang MTEK 2-3 hari ke depan ini menjelang Bukalapak IPO, perhatikan apakah ada bandar yang mengakumulasi atau justru bandar malah melakukan profit taking. Disitulah kuncinya. Oke teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus sadar yang seperti saya tadi jelaskan panjang lebar, 2-3 hari ke depan MTEK itu masa-masa gentingnya ya sebelum nanti IPO Bukalapak, karena dana yang dipakai oleh investor mau beli Bukalapak yang dikembalikan itu mungkin mereka akan gunakan untuk spekulasi beli MTEK. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang Bukalapak ini akan seperti apa? Menurut saya kan kita sudah mendapatkan informasi bahwa retail-retail itu yang mengikuti pooling mendapatkan sekitar 25%. Berarti kalau ada orang yang pesan 1M itu mendapat 250 juta, ini cukup besar ya. Dan teman-teman, kalau kita lihat dari jumlahnya, ini tidak terlalu sebesar seperti Arki. Arki itu sebesar 2,3 ya, 2/3 yang retail dapatkan melalui pooling. Jadi sekitar 60-an% lebih. Nah, sekarang kalau di Bukalapak ini 25%, berarti kan tidak terlalu besar. Cuma kalau kita lihat ini juga bukan dana yang sangat kecil karena banyak orang yang menggebu-gebu ya untuk membeli Bukalapak. Jadi kalau mereka mengalokasikan dana 10 miliar untuk membeli Bukalapak, itu dapat 25% itu 2,5 miliar. Bayangin retail bisa mendapatkan 2,5 miliar di saham IPO. Ini kalau mereka terjadi profit taking di hari pertama, ya menurut saya sahamnya bisa terjadi koreksi yang dalam. Jadi teman-teman sebenarnya untuk Bukalapak strategi bagaimana? Ini tergantung para retail. Kalau mereka berhasil untuk hold semua ya, artinya retail-retail ini yakin dan tidak mau melakukan profit taking di hari pertama, maka Bukalapak akan lanjut bisa terjadi rally. Nah, tetapi kalau banyak yang mau istilahnya nyopet ya, mereka hari pertama terjadi rally langsung semuanya out, istilahnya profit taking, misalnya pas terjadi 5% atau kenaikan 10% lalu banyak retail trader yang melakukan profit taking, maka akan sangat sulit Bukalapak untuk rally. Bahkan ada kemungkinan Bukalapak akan terjadi koreksi terlebih dahulu untuk beberapa minggu, baru nanti pelan-pelan akan terjadi kenaikan. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan saya untuk Bukalapak dan MTEK. Sekarang kita berikutnya lanjut ke BBCA stock split ya. Teman-teman harus tahu bahwa BBCA akan melakukan stock split dengan rasio 1:5 ya. Nah, manajemen BBCA menyebut stock split ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas, dan kita lihat ya, mereka juga ingin membidik para investor retail termasuk demografinya investor muda. Jadi teman-teman tahu ya, mungkin sekarang mereka menyadari bahwa banyak trader itu anak-anak muda dan mereka melihat BBCA mungkin terlalu mahal, sehingga kalau melakukan stock split ini bisa menarik nih banyak investor-investor muda dan juga meningkatkan likuiditas BCA yang harganya memang sudah sangat mahal, 30-an ribu lebih. Nah, sekarang kira-kira dampak BBCA ini kalau terjadi stock split seperti apa? Kita langsung perhatikan di TradingView yuk. Historis di saat perbankan melakukan stock split itu apa dampak ke saham-sahamnya? Yuk kita lihat.
Oke teman-teman, jadi ini adalah trading view ya. Saya akan mulai dari BBRI dulu. Kita lihat apa yang terjadi dengan BBRI saat sahamnya melakukan stock split. Teman-teman bisa lihat ya, di tahun 2020, di tahun 2011 nih, ini udah cukup lama, BBRI ini melakukan stock split, oke? Apa yang terjadi dengan sahamnya? Pada saat itu, 1-2 bulan sahamnya masih terjadi koreksi ternyata ya teman-teman, baru setelah itu mereka rally. Nah, walaupun setelah mereka rally, saya tidak melihat bahwa BBRI itu terjadi rally yang sangat signifikan ya. Ya namanya blue chip memang kalau mau rally tidak bisa terlalu signifikan. Tetapi kalau jangka panjangnya 2-3 tahun setelah itu, nah barulah kita bisa melihat BBRI rally yang cukup signifikan ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau trading 2-3 minggu atau 2-3 bulan, menurut saya tidak ada pergerakan harga yang terlalu signifikan, oke, untuk BBRI. Lalu kita lihat lagi di tahun 2017, ini ada stock split lagi ya, BBRI seperti apa. Nah, kita lihat kali ini yang 5:1 ini ya, teman-teman coba lihat. Setelah stock split, memang ada terjadi kenaikan, ini adalah grafik monthly ya. Jadi 3 bulan setelah itu ada kenaikan di BBRI. Nah, 3 bulan ya teman-teman, dan itu kenaikannya kira-kira dari 3.000-an menjadi sekitar 3.700, berarti ya lumayan ya dalam 3 bulan. Tetapi setelah itu terjadi koreksi yang cukup dalam juga ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya setelah stock split ada terjadi rally, ada kemungkinan besar saham tersebut akan koreksi lagi karena banyak orang yang melakukan profit taking. Nah ingat, kalau likuiditas sudah meningkat, banyak retail trader yang masuk ke dalam sebuah saham, berarti ada kemungkinan saham ini akan gampang untuk naik turun. Kenapa? Karena sifatnya retail itu kan nggak mau hold lama-lama ya. Mereka kalau udah cuan 5-10% udah mau melakukan profit taking. Lalu kalau retail itu kan suka FOMO. Kalau sahamnya turun sedikit, mereka itu mau langsung cepat-cepat jual-jual, akhirnya sahamnya terjadi koreksi. Jadi kalau banyak retail di dalam, maka saham tersebut akan semakin volatile. Oke teman-teman. Nah sekarang kita lihat bagaimana BMRI. Kita lihat ya, BMRI pada tahun 2011 ini ada stock split juga ya, 127 berbanding 12, berarti agak sedikit kecil. Nah, stock split ini tidak terlalu signifikan sih, karena sahamnya memang waktu itu ada terjadi koreksi, dan setelah stock split, ya ada sentimen tambahan, dan beberapa bulan kemudian terjadi rally. Nah, tetapi seperti yang saya ingin ingatkan, rally-nya juga tidak terlalu signifikan ya, setelah itu agak bergerak sideways dalam waktu 1 tahunan. Jadi teman-teman, kembali lagi, kalau teman-teman ingin trading berharap kalau di stock split ini bisa memberikan cuan yang cukup besar, menurut saya, mending pilih saham-saham second atau third liner atau saham-saham gorengan kalau memang mau ditradingkan. Nah, tetapi kalau memang teman-teman mau dipakai buat investasi jangka panjang, ya stock split ini teman-teman kalau ada koreksi, belanja terus. Karena nanti 2-3 tahun ke depan, teman-teman bisa petik hasilnya, oke? Nah, sekarang BBCA bagaimana? BBCA itu tahun 2008 juga ada melakukan stock split ya. Nah, BBCA ini berbeda ya teman-teman. Waktu itu memang di tahun 2008 stock split. Setelah itu apa yang terjadi? Sahamnya justru amblas ya. Tapi waktu itu memang tahun 2008, di mana saham-saham itu berguguran ya, ada krisis. Nah, jadi stock split pun tidak bisa memberikan sentimen yang bagus, dan ternyata sahamnya tetap amblas. Nah, jadi teman-teman, kita nggak tahu ya nanti BBCA ini saat melakukan stock split, kita lihat ya, sekarang BBCA kan memang ada terjadi koreksi, ya kan? Mulai dari awal tahun, BBCA itu memang ada terjadi koreksi. Nah, nanti pada saat terjadi stock split itu mungkin ada added sentiment ya. Mungkin saja seperti kayak BBRI atau BMRI 1-2 bulan ya ada kenaikan. Tetapi menurut saya nanti kenaikannya juga tidak terlalu signifikan ya. Sehingga kalau teman-teman mau trading kan di saham BBCA misalnya mau fast trade gitu, mau cuan 1 minggu. Nah menurut saya tidak terlalu, profitnya tidak terlalu besar. Sehingga kembali lagi mendingan pilih saham-saham second atau third liner. Oke? Oke teman-teman, jadi setelah melihat grafik tadi, kesimpulannya apa? Jadi stock split ini memang memberikan sebuah sentimen ya, tetapi belum tentu menjamin bahwa dalam waktu 1-2 bulan sahamnya pasti akan naik, karena ada kemungkinan sahamnya sempat turun dulu dalam waktu 1-2 bulan baru terjadi rally. Atau memang setelah terjadinya stock split ada kenaikan rally nih 3-4 bulan, tetapi setelah itu koreksi dalam. Nah jadi teman-teman kalau misalnya ingin melakukan trading fast trade ya, bagi trader-trader ini berharap dengan adanya stock split mendapatkan profit besar, menurut saya agak sayang aja sih. Kenapa? Karena kenaikannya pun juga tidak terlalu signifikan. Dampak yang benar-benar terasa dalam stock split itu adalah di saat 2-3 tahun setelah perusahaan itu melakukan stock split. Nah, di situ baru teman-teman bisa melihat potensi profitnya itu paling besar ya. Bukan dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan. Jadi, teman-teman bagi yang investor bagaimana nih melihat situasi ini? Nanti kalau seumpamanya setelah stock split sahamnya tiba-tiba koreksi ya,
1 minggu atau 1 bulan ke depan, justru itu kesempatan buat teman-teman koleksi. Karena nanti teman-teman bisa petik hasilnya 2-3 tahun lagi. Oke? Kira-kira seperti itu pandangan saya terhadap base yang akan stock split. Nah teman-teman, video hari ini kira-kira sampai di sini ya. Saya ingin mengingatkan bahwa saya juga akan mencantumkan 4 video penting bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel AJ Invest. Ini ada channel yang menjelaskan tentang red issue, ada yang menjelaskan atau mengajarkan tentang bandarmologi, dan ada video tentang 5 saham yang bisa menggantikan deposito teman-teman, dan juga 5 saham yang terafiliasi dengan GoTo. Nah, teman-teman, nanti saya akan cantumkan keempat video ini, linknya di dalam kolom deskripsi di bawah, oke? Nah, teman-teman, videonya kira-kira sudah selesai. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa teman-teman kalau ingin mengikuti event AJ Invest ya yang berpotensi mendapatkan giveaway cash sampai jutaan rupiah, bisa menanyakan ke admin kami @AJInvestAdmin, kira-kira cara mengikutinya seperti apa ya. Nanti kita akan infokan caranya seperti apa. Nah, tunggu apa lagi? I hope to see you guys soon. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.